Mari kita cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nusantara Sehat bersama saya Dr. Heri. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tips untuk bumil sebelum vaksinasi COVID-19 yang akan segera diberlakukan. Kita lihat dulu kenapa bumil harus mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi kita lihat di sini ya, dari data POGI dari bulan April 2020 hingga April 2021 ini didapatkan lebih kurang 536 ibu hamil menderita positif COVID-19. Nah, dari 536 ini sebanyak 51,9% itu tidak bergejala. Tidak ada anosmia, tidak ada demam, tapi begitu kita lakukan swab PCR, hasilnya positif. Lebih dari setengahnya dari bumil tersebut positif ya. Nah, sebanyak 72% dari 536 ini didapatkan terdeteksi pada usia kehamilan 37 minggu. Nah, usia kehamilan 37 minggu ini kira-kira 1 atau 2 minggu ke depannya itu dia sudah masuk ke usia yang cukup untuk persalinan. Jadi bisa dibilang bisa dibilang terdeteksinya itu sudah menjelang persalinan, sehingga ketika terjadi persalinan bisa dianggap petugas tidak siap bila memang ternyata ibu tersebut positif COVID-19. Nah, dari data itu juga didapatkan 3% ya. Dari 536 ini ada yang meninggal dan ada juga yang menderita komplikasi dari COVID-19. Seperti itu ya. Pertama, tapi sebelum lanjut ke tips yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada para teman-teman Nusantara yang baru datang. Silakan di subscribe channel ini. Semoga bisa memberi manfaat ke depannya nanti ya. Oke, di sini tips pertama, persiapkan starter pack-nya. Jadi sebelum bumil pergi ke lokasi vaksinasi, siapkan starter pack-nya. Sediakan tas kecil. Nah, tas kecil yang biasa ibu pakai, apa aja starter pack-nya ini berdasarkan berdasarkan apa yang bisa kita persiapkan. Yang pertama itu sediakan masker cadangan. Seberapa banyak masker cadangannya? Bisa dipersiapkan 1 atau 2 buah masker cadangan. Nah, tujuannya apa? Apabila masker kita kotor atau sudah tidak layak pakai, ganti maskernya. Jangan ditunda-tunda ya. Karena masker baru itu lebih baik dibandingkan masker yang sudah lama dipakai. Nah, kemudian di sini kita pergunakan sediakan juga hand sanitizer. Karena apa? Tidak semua tempat vaksinasi COVID-19 itu tersedia tempat cuci tangan. Jadi tidak selamanya ada. Berikutnya, sediakan tisu kering dan tisu basah. Tujuannya untuk melembabkan wajah ya. Karena bisa jadi ketika kita menunggu bakal berkeringat, bakal kering kulit bumil sekalian. Jadi wajib tisu kering dan tisu basah itu wajib dibawa. Berikutnya ada suplemen. Suplemen di sini bisa berupa vitamin yang multivitamin itu. Kemudian ada air minum. Nah, air minum ini penting ya. Air minum ini penting karena bumil itu rawan terjadinya dehidrasi. Sehingga bila bumil menunggu, kita nggak tahu apakah antriannya panjang atau enggak, wajib membawa air minum. Tujuannya untuk mencegah dehidrasi di saat menunggu nanti. Oke? Udah jelas ya? Ini untuk tips pertama loh, tips pertama. Kita lanjut ke tips kedua. Nah, tips kedua, pastikan kondisi bumil dalam kondisi yang fit. Bagaimana cara mengetahuinya? Ada 2 cara sederhana. Pertama, pastikan suhunya dalam suhu normal. Suhu normal di sini 36,5 derajat sampai 37,5 derajat. Nah, idealnya nanti pada saat screening akan dicek suhu normal bumil. Yang berikutnya tekanan darah. Nah, tekanan darah di sini yang diperbolehkan untuk bumil sebelum mendapatkan vaksinasi adalah
lebih dari 140 per 90. Jadi bila tekanannya lebih tinggi dari itu, bumil kita tunda dulu. Harus konsultasi ke dokter, ya. Kenapa harus konsultasi? Itu ada di penjelasan selanjutnya ya. Oke. Itu tips kedua ya, pastikan kondisi bumil fit, suhu dan tekanan darah. Tips yang ketiga, pastikan kondisi kehamilan bumil dalam kondisi yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, kita nilai itu usia kehamilan. Usia kehamilan lebih dari 13 minggu boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dok, kalau di bawah itu gimana? Misalnya usia 10 minggu boleh nggak? Nah, untuk usia di bawah 13 minggu tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Karena apa? Karena untuk usia di bawah itu pertumbuhan janin masih belum baik dan organogenesisnya masih rentan ataupun masih awal-awal perkembangan. Jadi tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ya, ada beberapa gejala ya. Untuk ini ada apakah ibu memiliki kaki yang bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, pandangan kabur, atau tekanan darah lebih dari 140 per 90. Nah, kalau bumil menderita kondisi seperti itu, ini kemungkinan bumil menderita yang namanya preeklamsi atau bahasa awamnya komplikasi kehamilan ataupun keracunan kehamilan. Nah, oleh karena itu, bila bumil menderita salah satu dari ini ataupun apabila bumil menderita salah satu gejala ini, segera konsultasi ke dokter. Nanti biar diperiksa lebih lanjut, baik itu dari pemeriksaan fisiknya, dari anamnesanya, ataupun dari pemeriksaan laboratoriumnya. Seperti itu ya. Nah, tips keempat, pastikan riwayat penyakit dahulu. Nah, riwayat penyakit dahulu di sini ditekankan pada dua hal. Pertama, riwayat alergi. Riwayat alergi di sini gimana kita mengetahuinya? Apakah bumil pernah menderita sesak nafas? Ataukah bumil pernah menderita reaksi alergi berat karena vaksinasi? Bila iya, nah, bumil tidak disarankan untuk mendapatkan vaksinasi di FKTP ataupun di tempat pelayanan masyarakat biasa. Disarankan untuk mendapatkan vaksinasi di rumah sakit. Karena apa? Di rumah sakit itu fasilitasnya lebih lengkap. Jadi apabila terjadi reaksi alergi, penanganannya bisa lebih cepat. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke tips berikutnya. Jadi apakah bumil pernah menderita COVID-19? Jadi kalau bumil pernah menderita COVID-19 dan dinyatakan sembuh, maka jarak ketika dari nyatakan sembuh sampai mendapatkan vaksinasi selanjutnya itu adalah 3 bulan. Yuk kita hitung kasar seperti ini. Misal, bumil dinyatakan sembuh pada tanggal 3 Januari. Dan 3 Januari itu didasarkan dari hasil PCR tanggal 1 Januari. Nah, PCR 1 Januari itu kita sebut 0 hari ya, 0 hari. Lalu 1 bulan berikutnya adalah 1 Februari, 1 Maret, dan 1 April. Jadi setelah 1 April, bumil boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19. Seperti itu ya menghitungnya ya. Jadi bumil kalau misal baru sembuh, ingin buru-buru vaksinasi COVID-19, ingat ditunda dulu 3 bulan jaraknya ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Tips keempat, tips kelima ya. Jaga kondisi pos vaksinasi. Ya, kondisinya dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, banyak minum air putih. Ingat, bumil habis berjemur-jemur di ruang panas ataupun aktivitas harus banyak minum air putih. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi dehidrasi, biar badan tidak lemas. Jangan sampai habis antri vaksin, kelelahan, kurang minum, badan lemes, malah berakibat buruk karena kekurangan air. Seperti itu ya. Berikutnya,
konsumsi vitamin C, D, E, dan zinc. Jadi multivitamin ini kenapa harus dikonsumsi? Karena tujuannya untuk meningkatkan sistem imun bumil dan juga mencegah terjadinya oksidasi dari radikal bebas. Seperti itu. Kemudian selalu gunakan masker bila berpergian keluar ataupun bertemu dengan orang lain, dan jangan lupa jaga jarak. Sebenarnya walaupun kita pakai masker, terkadang kita suka kecolongan. Kecolongannya di sini adalah ketika kita bertemu dengan orang yang sering kita temui dan ternyata orang tersebut juga berkontak dengan orang lain. Nah, di situ titik kecolongan paling sering. Makanya selalu gunakan masker walaupun itu bertemu dengan orang lain yang kita kenal, tapi kita tidak tahu apakah dia berurusan juga dengan orang lain atau tidak, ya. Lalu yang terakhir, konsultasi dengan dokter bila timbul keluhan pos vaksinasi. Ya, keluhannya seperti apa? Yang paling sering ditemukan biasanya pertama nyeri di tempat penyuntikan, yang kedua demam, yang ketiga badan terasa lemas, berikutnya reaksi alergi. Reaksi alergi ini bermacam-macam, dari yang paling ringan seperti badannya terasa gatal ataupun bengkak-bengkak, ataupun yang paling berat reaksi alergi seperti sesak nafas. Nah, apabila bumil mendapatkan gejala seperti itu, segera konsultasi ke dokter, baik itu offline maupun online. Nah, bila offline, segera temui dokter di puskesmas ataupun di klinik. Bila online, bisa menggunakan telemedicine. Seperti itu ya, bumil. Jangan lupa tips-tips dari saya. Oh iya, satu lagi, apabila bumil ingin konsultasi dengan saya sudah sertakan link di deskripsi. Jadi silakan klik linknya, daftarkan bumil dan konsultasi sesuai jadwal yang disediakan. Bumil, itu saja 5 tips dari saya untuk bumil yang akan vaksinasi COVID-19. Saya Dr. Heri dari channel Nusantara Sehat mengucapkan terima kasih atas waktunya. Bila ada pertanyaan ataupun komentar, silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya Dr. Heri, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.